Film dibuka dengan memperlihatkan segerombolan serangga yang sedang berterbangan di seluruh penjuru kota. Jumlahnya sangat banyak dan membentuk pola sehingga para peneliti tak yakin kalau mereka ingin bermigrasi. Berpindah ke kelompok peneliti yang sedang melakukan perjalanan di dalam hutan. Salah seorang peneliti bernama Takuya Kai yang akan menjadi pemeran utama di serial ini. Takuya melihat cahaya yang ia kira kunang-kunang dan mengikutinya. Rupanya cahaya itu adalah seekor makhluk unik yang kita sebut saja Pertapa. Pertapa itu menyampaikan kalau wabah serangga itu terjadi tidak secara kebetulan, melainkan ada suatu pihak atau kelompok yang ingin menguasai bumi. Sesampainya di kantor, Takuya menyampaikan hasil penelitiannya beserta berita yang diberitahukan oleh Pertapa tadi. Namun bosnya tidak percaya akan hal itu dan menganggap wabah serangga itu hanyalah fenomena alam biasa. Berpindah ke sebuah kelompok, di mana di situ ada beberapa makhluk yang akan menjadi antagonis dalam serial ini. Mereka ingin membuat kekacauan di dunia manusia karena menilai manusia itu adalah makhluk serakah dan tidak tahu diri. Para monster itu pun membuka portal dan mengirimkan sejenis senjata. Sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Insan yang lemah pun hanya bisa menonton ketika tempat tinggal mereka dikuasai oleh sang penguasa. 3 orang penguasa itu turun ke bumi dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap segerombolan manusia. Dikira akan mendapatkan bansos, mereka malah digiring ke markas utama kelompok itu. Kekaisaran Jamhal, begitulah kelompok antagonis tersebut menyebut nama kelompoknya. Suatu ketika saat digiring oleh manusia serangga, seorang anak kecil tampak dimarahi karena membawa serangga peliharaannya. Sang manusia serangga pun marah dan mengalahkan anak itu, karena seharusnya serangga itu bebas di alam liar. Melihat tingkah kasarnya seorang perempuan yang bernama Rei Hayama bertarung dengan manusia serangga itu. Seorang pesepeda yang lewat pun juga ikut mengalahkan manusia serangga tersebut dan membantu anak kecil tadi. Rupanya dia juga seorang petarung. Pria ini bernama Daisaku Katakiri. Bersama dengan Hayama, mereka pun menumbangkan manusia serangga satu demi satu. Namun tidak lagi ketika salah satu pimpinan manusia serangga muncul. Kita sebut saja Mbah Peot. Saat Mbah Peot dan anak buahnya mendekati manusia, sekelompok serangga kumbang pun datang dan mengalahkan mereka. Bocil tadi yang melihat hal itu pun langsung membebaskan serangga peliharaannya karena dia tahu akan membebaskan kumbang itu bersama kawanannya. Tak lama pesawat kekaisaran pun muncul dan menembakkan misilnya. Berpindah ke bosnya Takuya yang sedang mengembangkan armor besi untuk prajurit. Baju itu kuat namun masih memiliki kekurangan yang harus dikembangkan. Dari luar jendela terdapat sinar yang masuk ke dalam kantornya dan berubah menjadi Pertapa. Pak Bos pun akhirnya percaya dengan kata-katanya. Pertapa menawarkan kalau dia akan mengupgrade armor besi tersebut dengan menggunakan kekuatan tanduknya. Akhirnya armor-armor itu pun berubah bentuk dan memiliki kekuatan spesial. Armor itu dapat mengecil menjadi sejenis jam tangan dan dapat kapanpun dipakai ketika dibutuhkan. Pertapa itu meminta agar Takuya memakai salah satu armor. Dia pun mencobanya dan berubah menjadi Ksatria Blue Beat. Sementara 2 armor lagi menyebar ke tempat orang yang cocok menurutnya. Berpindah ke tempatnya Mbah Peot, di mana Hayama dan Daisaku sudah terikat di sebuah tiang. Begitupun para warga yang bertekuk lutut di hadapan Mbah Peot. Hayama dan Daisaku tetap pada pendiriannya dan tidak mau dijadikan budak oleh Mbah Peot. Ketika Mbah Peot akan menyerangnya, datanglah 2 armor hijau dan merah tadi. Armor hijau telah memilih Daisaku menjadi tuannya. Sementara armor merah memilih Hayama untuk menjadi tuannya. Mereka seolah mendapat kekuatan baru, di mana Takuya juga datang dan ikut memerangi manusia serangga. Lahirlah 3 satria baru yang dinamakan Bei Fighter. Menggunakan jurus-jurusnya, para Bei Fighter pun mengalahkan anak buahnya Mbah Peot. Pimpinan kelompok Jamhal yang melihat hal itu menteleportasikan para Bei Fighter ke dimensi lain. Di sana sudah terlihat Mbah Peot yang siap menyerang mereka dengan wujud raksasanya. Mbah Peot menembakkan laser spesialnya hingga Bei Fighter hijau terlempar keluar dimensi. Di sana pun Daisaku dihajar habis-habisan. Sementara Hayama terdampar di dimensi lain dan juga dapat perlakuan yang sama. Sampai akhirnya ketiga Bei Fighter tersebut terlempar kembali keluar dimensi. Di sini Mbah Peot pun mulai serius untuk bertarung dengan mereka. Takuya mencari kelemahan Mbah Peot dengan menggunakan skillnya Blue Beat.
Mereka pun mengeluarkan senjata pamungkasnya dan menyerang Mbah Peot. Mbah Peot pun terkalahkan dan para BI Fighter kembali ke dunianya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya.